Bagaimana cara kerja senapan mesin MG42 yang merupakan andalan Jerman? Sebelum kita bedah isinya, kita harus paham kenapa benda ini dibuat. Jadi pada tahun 1930-an, Jerman sebenarnya sudah punya senapan mesin yang sangat canggih, apalagi kalau bukan MG34. Mekanismenya presisi, akurasinya tinggi, dan fitur-fiturnya revolusioner. Tapi MG34 punya satu cacat fatal dalam konteks perang total, yaitu manufaktur. MG34 dibuat seperti jam tangan Swiss. Seluruh badannya dipahat dari blok baja solid menggunakan mesin bubut atau machined steel. Proses ini lambat dan boros material. Untuk membuat satu MG34 dibutuhkan sekitar 150 jam kerja dan 49 kg baja mentah yang kemudian dikikis hingga menyisakan senjata seberat 12 kg. Sisa 37 kg adalah limbah serbuk besi. Ketika perang meluas ke front timur yang dingin dan berlumpur, Jerman butuh senjata yang lebih cepat diproduksi, lebih murah, dan lebih tahan banting. Disinilah masuk Dr. Werner Gruner. Gruner bukan ahli senjata api tradisional. Dia adalah insinyur di Johannes Grossfuss AG, sebuah perusahaan di Doben yang spesialis memproduksi barang-barang logam cetak seperti lentera badai dan komponen mesin cuci. Angkatan Darat Jerman meminta Gruner mempelajari MG34 dan mencari cara memproduksinya dengan lebih efisien. Gruner tidak sekedar merevisi MG34, dia mendesain ulang konsep senapan mesin dari nol berdasarkan keahlian perusahaannya, teknologi metal stamping atau logam cetak. Desain Gruner yang awalnya diberi kode MG39-41 dan akhirnya diadopsi sebagai MG42 meninggalkan metode bubut. Badan senjata atau receiver MG42 dibuat dari lembaran plat baja tipis. Lembaran ini dipotong dengan punch press atau mesin press, lalu ditekuk dan dilipat menjadi bentuk kotak, dan akhirnya disatukan dengan las titik atau spot welding dan rivet. Perbedaan logistik yang mencolok antara MG34 dan MG42 terletak pada efisiensi produksi yang jauh lebih tinggi pada MG42. Waktu produksi MG42 berkurang drastis hingga 50%, dari 150 jam menjadi hanya 75 jam, dan biaya produksinya pun turun, dari 327 Reichsmark menjadi 250 Reichsmark. Selain itu, metode produksi MG42 hampir tidak menyisakan sisa baja, karena menghilangkan proses pengikisan blok baja masif yang ada pada MG34. Secara visual, perbedaannya kontras. MG34 terlihat halus, bulat, dan rapi. MG42 terlihat kotak, kasar, dan industrial. Bekas lasan dan sambungan plat terlihat jelas. Namun metode stamping ini membawa keuntungan mekanis yang tidak disengaja. Karena terbuat dari lipatan plat, toleransi internal senjata menjadi lebih longgar. Komponen tidak saling bergesekan rapat seperti pada MG34. Hasilnya MG42 jauh lebih tahan terhadap pasir gurun Afrika dan lumpur beku Rusia. Kotoran tidak langsung memacetkan senjata karena ada ruang lebih di dalam mekanisme. Werner Gruner, si pembuat lentera, berhasil menciptakan senjata yang secara teknis mengungguli karya para ahli senjata Mauser. MG42 memiliki rate of fire 1.200 peluru per menit. Angka ini 2 kali lipat lebih cepat dari senapan mesin standar era Perang Dunia II seperti Browning M1919 atau Vickers. Dengan kecepatan ini, senjata menembakkan 20 peluru setiap detik. Kita akan bedah mekanisme yang memungkinkan siklus secepat itu terjadi. Pertama, kita lihat konstruksi dasarnya. MG42 tidak menggunakan besi bubutan atau milled steel seperti pendahulunya, MG34. Senjata ini menggunakan teknik metal stamping. Lembaran baja dipotong dan dipres, lalu disatukan dengan las titik. Metode ini membuat produksi jadi murah dan cepat. Efek sampingnya, senjata ini punya toleransi celah yang longgar. Celah ini justru membuat mekanisme tahan macet karena kotoran atau lumpur punya ruang untuk keluar. Sekarang masuk ke sistem operasi. MG42 menggunakan sistem short recoil dengan penguncian roller locked. Siklus dimulai dari recoil booster di ujung laras. Saat peluru ditembakkan, gas hasil pembakaran mendorong proyektil keluar. Sebagian gas ini terperangkap di ruang booster berbentuk corong di moncong senjata.
Tekanan gas ini menendang permukaan depan laras ke arah belakang. Ini menambah energi dorong agar laras dan bolt atau baut penutup mundur dengan kecepatan tinggi. Di dalam receiver, laras dan bolt terkunci rapat saat peluru meledak. Penguncian ini menggunakan dua roller atau roda besi kecil yang ada di kepala bolt. Posisi roller ini diatur oleh sebuah baji pengunci atau locking wedge. Saat bolt maju penuh, baji ini mendorong kedua roller keluar, masuk ke ceruk di barrel extension. Ini mengunci bolt dan laras menjadi satu unit solid. Saat tembakan terjadi, unit laras dan bolt ini mundur bersamaan sejauh kira-kira 8 mm. Selama jarak pendek ini, tekanan gas dalam laras turun ke level aman. Setelah 8 mm, roller menabrak dinding cam di bodi senjata. Dinding ini memaksa roller masuk kembali ke dalam kepala bolt. Masuknya roller ini melepas kuncian. Laras berhenti bergerak karena tertahan bodinya sendiri, tapi bolt terus meluncur ke belakang karena inersia. Di tahap ini, selongsong kosong ditarik keluar atau ekstrak dan dibuang atau eject. Bolt mundur sampai menabrak pegas utama atau buffer spring di popor. Pegas memantulkan bolt kembali ke depan. Dalam perjalanan ke depan, bolt mendorong peluru baru dari sabuk, memasukkannya ke chamber alias kamar peluru, dan baji pengunci kembali mendorong roller keluar untuk mengunci laras. Siklus ini berulang 20 kali per detik. Untuk menyuplai peluru secepat ini, MG42 menggunakan mekanisme pengumpan di penutup atas atau top cover yang digerakkan oleh bolt. Ada sebuah tiang kecil atau stud di bagian atas bolt. Tiang ini berjalan di jalur tuas pengumpan. Saat bolt bergerak maju mundur, tuas ini menggerakkan cakar penarik alias pawl yang memegang sabuk. Sistem ini membagi beban arikan. Saat bolt mundur, sabuk ditarik setengah langkah. Saat bolt maju, sabuk didorong sisa setengah langkahnya sampai peluru pas di posisi tembak. Pembagian gerakan ini membuat aliran sabuk peluru lebih stabil dan mencegah sabuk putus karena sentakan keras. Kecepatan tembak tinggi menghasilkan panas ekstrim. Laras MG42 cepat panas. Untuk mengatasi ini, ada sistem Quick Change Barrel yang artinya ganti laras cepat. Di sisi kanan senjata, ada tuas pelindung laras. Operator mendorong tuas ini ke depan. Gerakan ini membuka kunci dan mendorong pangkal laras keluar dari bodi senjata. Operator menarik laras panas, biasanya pakai kain atau sarung tangan, dan membuangnya. Laras baru dimasukkan, tuas ditutup, dan senjata siap tembak lagi. Prosedur ini cuma butuh waktu 5-6 detik. Secara teknis, MG42 adalah gabungan dari efisiensi produksi stamping dan mekanisme roller lock yang presisi. Desain ini terbukti sangat efektif sampai diadopsi menjadi MG3 yang masih dipakai banyak angkatan bersenjata modern dengan sedikit modifikasi kaliber ke 7,62 mm NATO. Itu dia cara kerja MG42, sederhana, mekanikal, dan fungsional. Gimana menurut kalian? Senjata apa lagi yang harus saya bahas? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe Kopral Gondrong untuk konten menarik lainnya.